wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tadi pembahasan kita tentang hawa, tentang nafsu, mungkin bisa dikoreksi sepengetahuan kami bahwa nafsu itu mungkin ada 3, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Habib untuk nafsu amarah caranya seperti di kitab tadi harus dilawan. Bagaimana dengan nafsu lawamah yang mana tarik menarik, kadang-kadang kita kadang-kadang kita nafsu berbuat kebaikan, kadang-kadang sesekali kita ingin berbuat maksiat gitu, kadang-kadang tarik menarik begitu. Nah, mungkin bagaimana solusinya ketika kita dalam kondisi tarik menarik tadi? Tentu saja. Iya. Jadi nafsu ini ada 7. Nafsu ada 7. Ada 7 nafsu. Yang pertama nafsu ammarah. Yang pertama nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini condong kepada membawa diri kita dalam hal yang dimurkai oleh Allah. Ini nafsu ammarah. Ammarah itu bisu. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Ini nafsu lawamah yang masih membuat kita masih belum imbang, belum tenang, masih ragu. Kalau digoyang sedikit langsung. Ada yang ketiga nafsu malhamah. Nafsu malhamah sudah istiqomah tapi belum merasakan kenikmatan dalam ibadah tadi. Belum. Itu malhamah. Ada nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada nafsu setelah mutmainnah, nafsu radiyah. Setelah radiyah, nafsu mardiyah. Setelah mardiyah, nafsu kamilah. Itu 7 nafsu. Itu 7 nafsu. Nah, nafsu ammarah tadi sudah diajarkan, lawan. Dia ingin A, jadikan B. Dia ingin B, jadikan A. Tekan dengan menekan hawa nafsu tadi, dengan mengurangi makan, dengan duduk dengan orang-orang baik, tiru perbuatan-perbuatan orang baik. Nah, nafsu lawamah, malhamah, bagaimana? Istiqomah saja terus, istiqomah terus dengan kebaikan yang sudah dilakukan dalam perlawanan hawa nafsu. Nah, nafsu mutmainnah nikmati sudah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Perbanyak zikir, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil, perbanyak sholawat, perbanyak Al-Quran, sholat malam, baca sholawat, baca istighfar. Tumakninah nafsu mutmainnah akan kita rasakan. Ragamkan jenis zikir, ragamkan jenis sholawat, ragamkan jenis ibadah. Itu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mau izin, saya ingin bertanya. Kan dijelaskan bahwa setan di suatu majelis dan orang alim, orang yang taat kepada Allah itu lebih besar pangkatnya. Nah, jika kita melihat di suatu majelis ada terpandang ke kita, ada yang senyum-senyum, ada yang main HP, ada yang macam-macam lebih. Kan di suatu majelis kita disuruh mendengar dan menyimak agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagi saya takut seseorang hamba itu takutnya melihat perbuatan itu bertambah ujuk dirinya, bertambah sombong bahwa dirinya lah yang benar. Jadi bagaimana cara mengatasi seseorang jika kita pergi di suatu majelis melihat sesuatu macam-macam lah, segala macam itu, bagaimana kita mengatasi perbuatan dari hamba tersebut
supaya hamba tersebut terjauh dari perbuatan ujub, riba, sombongnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perjuangan, itulah usaha. Setiap usaha pasti ada rintangan, setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Maka duduk di majelis, godaan pasti ada. Lagi sholat, godaan pasti ada. Maka bagaimana untuk mengatasinya? Itulah tadi yang sudah diajarkan tadi. Apa yang diajarkan tadi? Untuk menghilangkan ujub, biar tidak bangga diri, biar tidak sombong. Maka selalu lawan. Ketika ada ujub, apalah yang mau aku harus ujubkan? Aku duduk di masjid ini karena hidayah dari Allah, karena taufik dari Allah. Apa yang harus aku banggakan? Sedangkan aku saja diberi, sedangkan aku saja dikasih. Aku tidak main HP, yang lain main HP. Lagi majlis dia main HP, aku lagi majlis tidak main HP. Ya, apa yang harus aku banggakan? Ini dari Allah memberikan, bukan aku. Aku tak punya apa-apa. Itu dilawan. Ketika apa? Ada rasa benci dengan orang. Kenapa aku harus benci dengan orang? Dia sudah duduk majlis taklim saja, dia itu kehendak Allah. Dia duduk di majlis itu kehendak Allah, bukan kehendak saya. Dia main HP itu kehendak Allah, bukan kehendak dia, bukan kehendak saya. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan keadaannya. Kalau dia duduk dengan tenang, dengan khusyuk, dengan hati hadir, dia akan dapatkan yang sempurna. Kalau dia duduk dengan hal yang main-main, maka dia akan mendapatkan sesuai kadar khusyu'ihim, kadar ukulihim, kadar khudurihim. Jadi kita tidak punya ikut campur. Semuanya itu adalah man aradallah yuridullah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan mudahkan dia. Bisa jadi dia yang lagi main HP, nanti kelak dia yang lebih dekat dengan Allah dibandingkan kita yang tidak main HP. Bisa jadi seperti itu, tapi jarang. Jangan berharap ya. Itu. Ada yang lain?